Terima kasih sudah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gebrina Fardiba. Saya adalah mahasiswa Business and Communication Management, batch 21 Blended Learning Program. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mini tesis proposal saya yang berjudul Implementasi Program Subsidi Pupuk Panbon Malaka di Kabupaten Aceh Besar Perspektif Penerima Bantuan. Dalam proses penulisan penelitian ini, saya dibimbing dengan hormat oleh Ibu Dr. Jovi Rodiati, MA. Baik, dimulai dari latar belakang, penelitian ini berangkat pada ketertarikan saya di bidang komunikasi di sektor pertanian, khususnya bagaimana petani menanggapi kebijakan program subsidi pupuk dari pemerintah. Indonesia merupakan negara agraris yang sangat bergantung pada sektor pertanian, di mana pupuk menjadi salah satu komponen utama dalam meningkatkan hasil panen pertanian. Namun, harga pupuk non-subsidi kian hari kian meningkat, di mana hal ini membebani para petani di Indonesia. Solusi dari pemerintah yaitu melakukan program subsidi pupuk untuk meringankan beban para petani dari segi biaya maupun dari segi produksi. Namun implementasinya di lapangan masih terkendala terutama di tingkat daerah. Salah satu daerahnya yaitu di Kabupaten Aceh Besar. Nah, di Kabupaten Aceh Besar, program subsidi pupuk memiliki peran penting bagi para masyarakatnya yang bekerja mayoritas di sektor pertanian dengan komoditas padi, jagung, dan hortikultura. Nah, penelitian ini menyoroti masalah yang timbul dalam program subsidi pupuk yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar. Beberapa di antaranya yaitu ketidakmerataan distribusi, keterlambatan penyaluran pupuk, serta kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah hingga ke petani penerima bantuan. Para petani ataupun penerima bantuan pupuk subsidi masih mengalami kesenjangan informasi di mana mereka belum mengetahui secara optimal cara mendapatkan pupuk bantuan ataupun pupuk subsidi, di mana kesenjangan informasi ini membuat para petani ataupun penerima bantuan tidak mendapatkan haknya secara optimal. Tak hanya itu, faktor lainnya juga menjadi masalah ataupun hambatan dari implementasi program subsidi pupuk. Tak hanya itu, ada pula masalah lain yang ditimbulkan dari kondisi geografis serta keterbatasan infrastruktur yang memperparah hambatan logistik untuk proses penyaluran hingga ke desa-desa terpencil. Di sisi lain, jenis pupuk yang dibutuhkan oleh para petani juga kerap tidak sesuai dengan spesifik tanaman ataupun kondisi tanah yang dimiliki di wilayah tertentu. Penelitian ini juga melihat adanya kelemahan pada komunikasi serta sosialisasi bagi para petani penerima subsidi terhadap program implementasi pupuk. Nah, pada tahun 2024, PT Sinarmas Malaka ikut andil dalam program implementasi pupuk bersubsidi dengan produknya yaitu pupuk magnesium Panbon Malaka atau pupuk MGO yang biasa disebut di pasaran. PT Sinarmas Malaka sendiri menjadi distributor yang dipilih oleh pemerintah dan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Aceh Besar untuk pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dorongan penulis melakukan penelitian ini untuk memastikan bahwa subsidi bukan hanya tersalurkan tapi benar-benar dipahami dan juga benar-benar bermanfaat bagi para penerima bantuan. Maka itu latar belakang masalah tersebut membingkai kebutuhan untuk menilai ulang ataupun melihat ulang implementasi dari program subsidi pupuk ini dari perspektif para penerima bantuan. Maka itu penelitian ini menempatkan pengalaman, pemahaman, dan juga interaksi sosial para penerima bantuan sebagai pusat ataupun fokus analisisnya. Lanjut ke rumusan masalah, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas implementasi program subsidi pupuk Panbon Malaka bagi para petani penerima bantuan di Kabupaten Aceh Besar, dan rumusan masalah yang kedua yaitu apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program subsidi pupuk Panbon Malaka berdasarkan perspektif penerima bantuan di Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami implementasi program subsidi pupuk Panbon Malaka bagi para petani penerima bantuan di Kabupaten Aceh Besar, serta untuk mengidentifikasi dan merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas program subsidi pupuk Panbon Malaka berdasarkan perspektif penerima bantuan di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Secara akademis diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi dengan menggunakan pendekatan konstruktivis, yaitu melihat bagaimana makna kebijakan dibentuk melalui interaksi sosial antara pemerintah dan petani.
Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan bagi pemerintah maupun PT Sinar Mas Malaka sebagai distributor pupuk subsidi untuk memperbaiki sosialisasi serta koordinasi antar lembaga agar pesan kebijakan lebih mudah dipahami dan sampai dengan optimal dapat diterima oleh masyarakat atau penerima bantuan. Baik, penelitian ini menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama yaitu teori penerimaan informasi, di mana teori ini dapat menjelaskan bagaimana petani memahami dan mendapatkan informasi ataupun pesan terkait tentang program subsidi pupuk berdasarkan kejelasan, relevansi, dan kredibilitas sumber informasi. Kemudian yang kedua, penulis menggunakan teori komunikasi partisipatif, di mana teori ini menekankan pentingnya keterlibatan dialog bersama petani sebagai mitra aktif dalam proses komunikasi kebijakan. Dan yang ketiga, konsep komunikasi konstruktivis guna melihat bahwa pemahaman petani terbentuk melalui interaksi sosial dan juga budaya lokal. Ketiga teori ini saya rangkai menjadi satu kerangka konseptual di mana proses komunikasi pemerintah mempengaruhi penerimaan informasi, membentuk pemaknaan sosial, dan menentukan tingkat partisipasi petani dalam program subsidi pupuk. Membahas metodologi penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme. Alasan saya memilih metode ini dikarenakan saya ingin mengetahui dan memahami makna serta persepsi petani secara mendalam dan juga dengan kualitatif memungkinkan saya untuk melihat bagaimana kebijakan dikomunikasikan, diterima, dan dimaknai oleh para petani penerima subsidi pupuk. Untuk memperoleh data primer, saya akan melakukan wawancara secara mendalam dengan para petani penerima bantuan, penyuluh pertanian, dan aparat desa. Sedangkan data sekunder saya akan memperoleh dari dokumen kebijakan, laporan dari pemerintah, serta laporan dari distributor, dan juga literatur akademik. Proses penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam periode waktu September hingga Desember 2025 secara luring maupun daring. Pada penelitian ini, pengolahan data akan dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data melalui in-depth interview, melalui wawancara, serta observasi. Yang kedua itu kondensasi data, yaitu memilah dan menyederhanakan hasil wawancara berdasarkan tema seperti sosialisasi, distribusi, dan persepsi petani penerima bantuan. Yang ketiga yaitu penyajian data dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari responden yang diwawancarai. Dan yang keempat yaitu penarikan kesimpulan dan juga verifikasi data dengan triangulasi sumber agar hasil penelitian valid dan kredibel. Proses ini membantu saya menemukan pola komunikasi antara pemerintah, penyuluh, dan petani di lapangan. Waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, terutama di 3 kecamatan terpilih, yaitu Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Sukamakmur, dan juga Kecamatan Kuta Malaka. Alasannya dipilih 3 kecamatan ini dikarenakan menurut data CPCL yang didapatkan, wilayah ini mendapatkan angka subsidi terbanyak pupuk Panbon Malaka. Dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada September hingga Desember tahun 2025 melalui wawancara secara luring maupun daring. Dan responden penelitian terdiri dari penyuluh pertanian, penerima bantuan, aparat desa, serta pihak PT Sinar Mas Malaka. Melalui wawancara, saya berusaha menangkap bagaimana mereka memahami dan merespons kebijakan subsidi pupuk dari sisi komunikasi dan pengalaman sosial. Baik, kiranya demikian pemaparan presentasi mini tesis yang saya sampaikan pada hari ini. Besar harapan saya untuk mendapatkan kritik, masukan, serta saran dari Bapak Ibu sekalian guna menjadi perbaikan dalam penulisan maupun penelitian mini tesis saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.